Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rahman, NPM 1821020143. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, mahasiswa aktif semester 5. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas video materi ke-7 dari mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Baiklah, materi ke-7 ini berjudul tentang pembuktian. Pengertian pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Itu menurut Abdul Qadir Muhammad. Yang kedua, menurut Haji Zainal Ashikin, menyebutkan pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Yang kedua, alat-alat bukti. Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 284 RBG, 164 HIR, dan 1866B yang terdiri dari satu, alat bukti tertulis. Yang kedua, alat bukti dengan saksi-saksi. Yang ketiga, alat bukti persangkaan. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Yang kelima, alat bukti sumpah. Dalam praktik peradilan perdata di samping 5 alat bukti tersebut di atas dikenal pula 2 macam alat bukti lainnya, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Baiklah, yang pertama alat bukti tertulis atau surat. Ada 3 macam alat bukti tertulis atau surat, yaitu akta otentik. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh perbuatnya. Yang kedua, akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat tidak oleh pejabat umum dan atau dibuat tidak di hadapan pejabat umum. Yang ketiga, alat bukti tertulis atau surat bukan akta. Surat-surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai akta. Yang kedua, alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan atau dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Itu menurut Sudikno Martokusumo. Yang ketiga, alat bukti persangkaan. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum. Pada persangkaan berdasarkan hukum ini, undang-undanglah yang menarik kesimpulan terbukti suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata. Yang kedua, persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Pada persangkaan berdasarkan kenyataan ini, hakimlah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lainnya yang sudah terbukti atau sudah terang nyata. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Pasal 174 HIR menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri maupun diwakilkan atau perantara orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. Yang kelima, alat bukti sumpah. RBG atau HIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu pasal 182 RBG dan pasal 155 HIR mengenal sumpah pelengkap atau suppletior dan sumpah penaksiran aistematoire, sedangkan pasal 183 RBG dan pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus. Dengan pengucapan sumpah, maka mengucap sumpah itu dimenangkan oleh hakim. Yang keenam, pemeriksaan setempat atau detensi. Pemeriksaan setempat dapat dasarnya pada pasal 180 RBG atau 153 HIR yang menentukan ketua jika dipandangnya perlu atau bermanfaat dapat mengangkat satu atau 2 orang komisaris untuk dengan dibantu oleh panitera mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan. Yang ketujuh, keterangan ahli atau ekspertise. Menurut pasal 181 RBG atau pasal 154 HIR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalannya dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli,
maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkat karena jabatan. Keterangan ahli itu berupa pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Baiklah kawan-kawan, itu saja materi ketujuh yang bisa saya sampaikan. Jika ingin bertanya, silakan bertanya di bawah, di komentar di bawah ini. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.